Om Swastiastu. Saya Iwayan Arif Saputra, guru agama Hindu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk siswa kelas 9 yang berada di sekolah saya. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran diferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus kepada konten dan proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan survei analisis kebutuhan siswa melalui grup WA. Di sana saya menyebar Google Form untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar siswa, minat, dan juga profil belajar siswa. Dari survei yang saya sebarkan, saya mendapatkan hasil 57,6% siswa menyukai mata pelajaran agama Hindu, dengan sisanya menyukai IPA, IPS, Matematika, PJOK, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian, untuk gaya belajar, siswa di kelas 9 lebih menyukai gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan disajikan gambar atau video tentang materi ajar. Sebanyak 39,4% siswa menyukai gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar dengan mendengar lewat penjelasan guru. Sisanya hanya 6,1% siswa suka pembelajaran yang kinestetik, yaitu gaya belajar dengan mengerjakan latihan-latihan atau lebih banyak kepada aktivitas fisik. Kemudian, dalam kemampuan siswa di pembelajaran agama Hindu, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, yaitu budaya hidup sehat berdasarkan Weda, sebanyak 60,6% siswa kurang mampu menguraikan, menyajikan contoh, dan menerapkan budaya hidup sehat dalam Weda. Kemudian 12,1% siswa belum mampu sama sekali, dan sisanya sebesar 27,3% siswa mampu menguraikan, menyajikan contoh, dan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat. Dari hasil survei itu, karena siswa kebanyakan masih kurang mampu menguraikan, menyajikan, dan menyebutkan contoh budaya hidup sehat, jadi saya akan lebih banyak menekankan pembelajaran di materi dan sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Terkait dengan pembelajaran, diferensiasi proses, saya mengkombinasikan proses pembelajaran dengan games dan juga dengan kuis sehingga siswa sangat menikmatinya. Terkait dengan diferensiasi konten, saya mengkreasikan materi pembelajaran saya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa masing-masing, seperti melalui video, poster, dan juga penjelasan langsung dari guru. Kemudian, terkait dengan diferensiasi produk yang memiliki kemampuan di bidang menggambar, mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan gambaran. Yang mampu menulis, mereka akan menulis dengan baik. Kemudian ada yang bisa membuat video, mereka akan membuat video pembelajaran. Dan semua itu sangat menyenangkan bagi siswa. Mari bersama-sama kita saksikan proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Om Swastiastu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak baik-baik saja? Tidak. Baik. Jadi apa yang kalian lakukan selama liburan Idul Fitri kemarin? Belajar. Ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, Luciana. Angkat tangan sebelum menjawab. Katakan sebelum jawab. Mary. Menghargai orang yang sedang bicara dengan cara mendengarkan. Oke, lagi. Jadi hari ini Pak minta kalian belajarnya yang tenang
santai, relax, tidak ada tegang, takut atau apapun itu ya. Jadi kita akan belajar santai. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, kita akan mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari mulai. Ya. Kita akan perhatikan di slide-nya apa itu budaya hidup sehat. Ya, jadi coba. Menurut saya, budaya hidup sehat itu adalah kebiasaan diri melakukan hal-hal positif. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru. Ya. Nah, dalam kegiatan hari ini kita akan melewati berbagai hal. Yang pertama nanti akan ada penyampaian materi, kemudian ada diskusi kelompok yang menarik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Kalian bisa menguraikan budaya hidup sehat dalam kitab Weda, dan juga kalian bisa menyajikan contoh budaya hidup sehat. Dan penilaian yang kita lakukan hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti Pak akan mengamati bagaimana sikap kalian selama pembelajaran, mulai tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuannya. Kita akan ada tes evaluasi nanti di akhir ini. Buat tulang punggung tegak lurus, badan dan kepala tegak. Silakan perlahan buka kedua mata dan tetap tenang. Bagaimana cara Dwi menanggapi perasaan temannya yang senang? Apa yang akan Dwi lakukan ketika melihat temannya dalam keadaan senang? Merasa senang juga melihat temannya senang. Lebih damai. Kita akan masuk ke materi inti, tapi sebelum kita masuk ke materi, siapa yang sebelum berangkat dari rumah punya masalah kesehatan? Ada? Ya. Ada ya? Apa? Mah deh saya. Mah. Oke. Ada punya penyakit mah. Jadi semua permasalahan kesehatan yang kalian bawa dari rumah, kita akan pelajari hari ini bagaimana cara mengatasi penyakit itu. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini selain bermanfaat untuk kehidupan kalian, juga ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya di IPA, ada sistem pencernaan nanti. Nah, sekarang Pak berikan kalian kebebasan untuk memilih cara belajar kalian itu seperti apa. Oke, baik. Sudah Pak share di grupnya. Silakan yang suka menonton video, buka videonya. Yang suka melihat poster, baca posternya. Dan yang di buku, silakan baca buku. Itu adalah materi pendahuluan kita untuk pembelajaran hari ini. Sudah selesai semuanya? Jadi kalian, itu adalah materi pendahuluan kita tentang budaya hidup bersih dan sehat dalam kitab suci Weda. Nah, sebelum ke pembelajaran, sekarang Pak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, sesuai dengan gaya belajar, minat dan kebutuhan kalian yang sudah Pak survei kemarin melalui Google Form. Maaf. Secara umum, hidup sehat diartikan sebagai hidup yang terbebas dari segala masalah, baik jasmani atau fisik, maupun rohani atau psikis. Wihara dan 3 pausada. Ahara yaitu Ada nggak yang menemukan cara-cara hidup sehat dalam video tadi? Ya. Coba angkat tangan. Menjadi nanti. Tidak minum minuman yang beralkohol dan tidak merokok. Iya, luar biasa. Silakan. Pertanyaan terakhir, apa tujuan dari video itu? Selain untuk mengenal apa itu budaya hidup sehat, video ini juga menurut saya untuk mengajak kita agar termotivasi untuk melakukan pola hidup sehat. Mari kita menganalisa. Silakan kalian pilih beberapa gambar yang ada di depan. Oke, satu orang satu gambar saja. Terus kalian analisa. Kalau kalian sukanya gambar yang nomor 1 misalnya, kalian jelaskan kenapa kalian suka gambar itu. Silakan kita coba Evan. Evan suka yang mana? Gambar nomor 1 Pak. Nomor 1, gambar apa itu? Gambar buah-buahan. Berarti suka buah-buahan. Ya. Apa alasannya? Karena saya sering makan buah-buahan dan badannya jadi sehat. Dari semua yang sudah kita lalui, sebelum Pak lanjutkan, ada yang bertanya. Kak, saya punya kebiasaan dulu. Saya kan suka begadang, terus main HP di ruangan yang gelap. Tapi saya nggak bisa menghilangkan kebiasaan dulu itu. Gimana sih caranya biar hilang itu kebiasaan dulu?
yang namanya kebiasaan itu susah sekali dihilangkan. Karena kita sudah seperti terprogram melakukan itu berulang-ulang. Kan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Saya diterima? Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak punya ice breaking untuk kalian. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. 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 Dalam budaya Indonesia ada 3 hal, yaitu ahara. Oke, ini ada dalam kitab Ayurveda dijelaskan ya. Nah berikutnya kita lihat, ahara itu adalah memilih makanan yang memilih makanan yang sehat. Yang kedua, wihara. Wihara ini adalah berperilaku wajar. Perilaku wajar itu kalau kita lapar kita makan, kalau kita ngantuk tidur, kalau kita pengen buang air kecil itu namanya perilaku wajar. Meminum ramuan herbal, misalnya seperti jamu. Ada tahu jamu apa saja? Kunyit. Ras kencur, jahe. Ayo, masih ada? Harus ada? Benar. Dan di sini wihara. Kuning. Kalau merah, gede merah. Kalau waktunya hanya 20 detik. Silakan. Yang pertama, kalian perhatikan, sudah semua melihat LKPD-nya? Kalian cari yang LKPD 2. Itu soalnya ada di sana. Nah, kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok ini menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, ya. Di dalam menjawab diskusi itu, Pak berikan kalian kebebasan dalam cara kalian menampilkan presentasinya nanti. Ya, kalian bisa membuat dalam bentuk tulisan, bisa presentasi langsung, bisa berupa gambar atau poster, bisa berupa lukisan, bisa juga berupa video. Dalam kitab Ayana, ahara ini menganjurkan kita untuk menjaga pola makan. Lukisan yang kami buat di sini ada buah-buahan. Jadi ahara tersebut ada dua. Jogging bisa membuat fisik kita menjadi kuat dan sehat. Produk-produk yang sangat luar biasa, mulai dari tulisan, presentasi juga luar biasa, ada video, gambar, poster, dan itu sudah mencerminkan minat bakat kalian masing-masing. Pertama dulu bahwa dalam budaya hidup sehat itu ada 3, ada Ahara, wihara, ausada. Oke, contoh ahara adalah dengan memilih makanan yang sehat. Contoh wihara adalah dengan berperilaku wajar. Ausada dengan rajin minum jamu. Pemerintah sekarang silakan kembali ke posisi semula. Kita akan adakan tes evaluasi. Pak akan share linknya di grup kelas, silakan disimak. Buku yang lainnya tolong ditutup dulu. Jadi hasil tesnya sudah keluar, bisa kalian simak di depan. Di nilainya bagus-bagus sekali, 180, 90. Oke. Jadi semuanya di atas KKM 70. Jadi hal lanjut yang akan kita lakukan, seharusnya kalau ada di bawah KKM kita harus menggunakan remedial. Tapi semuanya ada di KKM, jadi kita hanya perlu melakukan penanyaan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dede. Memilih makanan yang sehat, Pak. Oke, disebut dengan Ahara. ahara. Oke, lagi. Nah, berikutnya contoh-contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, kalau ahara apa contoh nyatanya? Ya,
Memakan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Tidak menahan kencing, tidur depan batu. Oke, terima kasih. Tangan sekali lagi. Bapak ingin mengajak kalian untuk merefleksikan kehidupan kita hari ini. Yang pertama, kalian senang nggak hari ini? Senang. Mana bagian yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Game. Gamenya? Ya. Kalian gamenya? Saat presentasi. Presentasi juga. Apa yang ingin segera kalian lakukan setelah mengetahui budaya hidup yang sehat dalam kitab suci Weda? Ya, Dara. Kita dapat mengubah kebiasaan buruk itu dari kita tidurnya tidak teratur. Sekarang kita berusaha untuk mengubah pola tidur kita menjadi tidur yang teratur. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi luar biasa sekali respon kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi Pak harap di pelajaran apapun kalian teruskan respon-respon positif dalam diberikan pertanyaan, disuruh menjawab ya. Karena itu adalah bagian dari pengalaman kita agar kita bisa mengisi diri. Nanti bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita seterusnya. Luar biasa pelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya minggu depan, kita akan langsung penerapan budaya hidup sehat dengan melakukan yoga asana. Jadi hal yang perlu kalian bawa minggu depan, kalian harus bawa tas atau tikar, celana training ya dengan pakai celana legging, kemudian pakai pakaian olahraga ya. Ada pertanyaan untuk pertemuan berikutnya? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Kita segera akhiri dengan berdoa dan kita tutup dengan peramesan. Berdiri. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi Santi Santi